Kasus penganiayaan berat Mario Dandi terhadap David Ozora memasuki babak baru. Jaksa hari ini menjatuhkan tuntutan maksimal yaitu 12 tahun penjara. Melihat dampak yang dirasakan oleh David Ozora, apakah tuntutan ini sudah pas bagi Mario Dandi? Lalu bagaimana dengan restitusi 120 miliar rupiah bagi David Ozora? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mbak Zila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, ini tuntutan maksimal yang diajukan jaksa kepada Mario Dandi 12 tahun, juga Shane Lucas 5 tahun. Menurut Anda sudah pas kah? Untuk mengukur ini pas atau tidak, memang akan kita kembalikan kepada korban ya. Tentunya korban atau mewakili dari kuasa hukum. Tadi saya mendengar cuplikan dari penyampaian kuasa hukum ya, mengapresiasi tuntutan sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum maksimal untuk pasal 355 KUHP, penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, kemudian juga dimasukkan juga ada restitusi di sana ya, karena yang tidak boleh kita lupakan adalah hak yang digunakan nantinya ke depan untuk memulihkan korban itu sendiri ya. Karena korban sudah mengalami proses traumatik juga di sana, ada biaya perawatan yang akan ditanggung mungkin akan sepanjang hidupnya, harapannya akan cepat pulih ya, seperti ya kala. Tapi hal-hal itu yang kemudian di pasal 7A Undang-Undang LPSK 35 tahun 2014 diatur agar ada pemenuhan tanggung jawab ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau keluarga, kepada pihak ketiga, kepada korban atau keluarganya. Jadi ini ada moral hukum yang kemudian dijalankan dalam proses persidangan pada hari ini, begitu Mbak Zila. Baik, kalau tadi kita ngomongin soal restitusi, ini juga salah satu hal atau salah satu poin dalam persidangan ini begitu ya. Restitusi 120 miliar ini apakah akan ditanggung dari ketiga terdakwa atau hanya Mario Dandi, Mas Heri? Kalau kita membaca persidangan ini dan ada peran serta tidak hanya satu orang, maka mungkin ini dibebankan kepada ketiga dengan mengingat nilai nominalnya juga begitu besar ya Mbak Zila. Sampai ini juga belum pernah lihat uang 120 miliar gitu ya Mas Heri. Sangat besar. Jadi sangat mungkin dengan logika itu maka akan ditanggungkan kepada semua pihak tadi ya, sehingga dibagi-bagi saja sesuai dengan perannya. Dan persoalan berikutnya adalah akan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 kalau tidak salah ya, berkaitan pemberian restitusi kepada anak korban dari tindak pidana. Nah dalam hal ini juga yang perlu kita ingatkan adalah apa kalau seandainya mereka mengatakan tidak mampu, bahkan tidak mau misalnya, kalaupun ada uangnya tidak mau dibayarkan. Ini kan bicara tentang ada tidak upaya paksa dari jaksa penuntut umum untuk melakukan hal itu. Nah ini yang seharusnya kita melihatnya bahwa tadi mengapa tuntutan tadi dimaksimalkan menjadi 7 tahun untuk pidana pengganti jika tidak dibayarkan restitusi. Tapi dalam praktiknya tanpa berusaha untuk mengkerdilkan maksud dari niat baik dari jaksa penuntut umum, ini kan biasanya masuk ke kurungan ya. Dalam konteks pidana penggantinya biasa maksimalnya hanya 1 tahun. Tapi kita kembalikan kepada hukum hakim. Ini tadi 7 tahun itu ya? Iya, nanti akan hakim seperti apa menilai hal ini dari perspektif keadilan korban tentunya. Karena biasanya Mbak Zila, kalau uang 120 miliar dengan pilihannya misalnya hanya 6 bulan atau 8 bulan, ya dalam tanda petik orang akan memilih untuk pasang badan saja. Ini proses yang tidak lama tadi daripada kehilangan uang tadi kan sebesar nilai nominalnya 120 miliar. Nah ini yang perlu dipikirkan ke depan, bagaimana upaya untuk memasukkan restitusi ini bisa dieksekusi juga. Kalau kita lihat di KUHP yang baru, ini kan masuk dalam konteks misalnya mungkin lebih dekat ke ganti kerugian di pasal 66 ya. Jadi semangat itu sebenarnya sudah diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP baru. Sayangnya kan keberlakuannya masih menunggu 3 tahun dari saat diundangkan, gitu kan. Jadi belum efektif ya. Berarti intinya 120 miliar ini perhitungan untuk ganti 7 tahun penjara ini sebenarnya lebih kepada keputusan dari tadi persidangan dan hakim sendiri gitu ya. Lalu nanti 7 tahun ini penggantinya berarti akan dibebankan kepada 3 terdakwa begitu. Berarti Mario Dandi ditambah 7 tahun, Shane Lucas dan juga anak AG gitu ya Mas Heri? Masing-masing.
Ya, mengikuti yang pembacaan tuntutan Shane Lucas. Tapi kalau ini dibacakan per putusan dengan subjek hukum masing-masing, berarti akan melekat pada pribadi masing-masing, karena intinya Mbak Zila bahwa pertanggungjawaban pidana itu kan nggak bisa ditanggung renteng kan gitu ya, dipindahkan kok lain, karena dia sifatnya adalah individualistis gitu ya. Kalau memang tadi disebutkan ke Mario Dandi, minimal di Mario Dandi pasti sudah berlaku untuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tinggal bagaimana hakim memutuskan. Karena ini kan masih ada proses ya, ada proses pledoi, ada replik, duplik sampai pada putusan akhir nantinya. Harapannya ya semangat ini inline dengan semangatnya hakim, dan mudah-mudahan kalaupun ada upaya hukum berikutnya, ya kita tidak mengalami seperti ya di kasus-kasus yang viral sebelumnya ya, kasus PNPO misalnya, ketika PNPT bersepakat sama tapi ada perbedaan yang tetap kita hormati, tapi begitulah hukum di kasasi bisa saja berubah. Jadi sebelum putusannya final and binding sangat masih ada keterbukaan terhadap upaya korektif putusan dari tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Walaupun ini kita masih belum masuk ke putusan, kita sudah reminder jauh-jauh hari, Mbak Jika. Berarti apakah mungkin, kan nanti masih ada vonis hakim nih, mungkinkah hakim memvonisnya lebih rendah gitu? Kalau Mas Heri ngelihatnya, akankah mungkin? Ya, kalau kita bicara normatif, ada independensi hakim, ada kewenangan hakim, ada asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan di atas yang mengkoreksi. Kita harus menerima dan mengakui hal itu. Tapi dalam konteks yang lain, kita mungkin akan melihat bahwa fakta hukumnya sejauh ini tidak ada yang bisa dibantah ya. Bahkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum yang hampir tidak bisa dijawab oleh Mario Dandi. Misalnya, mengapa Anda pukul atau Anda targetkan bagian kepala, ya kan? Dia kan melihat kesengajaan dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap David Ozora. Itu saja dijawab dengan seakan-akan menutupi sesuatu ya. Saya membacanya seperti itu. Kemudian ditanya urutan setelah itu pun dia lupa. Padahal kalau dia mencoba mengingat, dan ketika misal ditanya oleh jaksa, mengapa Anda bisa ingat detail Anda melakukan penganiayaan itu? Karena itu memori yang menurut saya sampai detik ini nggak bisa saya hilangkan. Saya merasa bersalah misalnya. Itu ada kelihatan upaya untuk mengkoreksi diri. Tapi ketika ada bagian sikap yang juga dinilai dalam putusan hakim yang dianggap tidak menghargai persidangan, dalam KUHAP itu kan setiap orang wajib menghormati persidangan ya, dengan gaya duduk, dengan mimik dan lain sebagainya yang sampai ditegur oleh hakim. Dan tidak ada dalil satupun yang mendukung ke arah membela kepentingan hukum dari Mario Dandi untuk pembelaan. Karena kita lihat saksi banyak yang memberatkan, ada CCTV yang nggak mungkin dibantah lagi begitu ya, saksi fakta yang mendatangi korban pertama kali ketika ingin menghentikan kasus penganiayaan ini oleh Mario Dandi dan kawan-kawan, itu kan sudah dihadirkan juga oleh jaksa penuntut umum, dihadirkan juga dokter yang menangani pertama kali proses ini ketika di rumah sakit. Ini saya rasa tidak akan bisa dijawab dengan 1000 dalil sekalipun begitu Mbak Zila. Oke, baik. Tapi kita balik ke restitusi lagi, karena ini kalau kita lihat masih agak-agak belum terlalu jelas begitu ya bagaimana pembagian restitusi ini nantinya. Kalau tadi misalnya Mas Heri juga melihat di persidangan bahwa restitusi ini akan jumlahnya ini kan dibagi 3 gitu ya Pas ya. Misalkan dalam pembagian ini taruhlah misalnya Shane Lucas mampu untuk membayar bagiannya begitu. Namun Mario Dandi nggak bisa, atau sedangkan anak AG nggak bisa, itu gimana Mas? Nah, ini yang memang di ranah praktik yang sebenarnya agak sulit ya untuk menyelesaikan persoalan masalah restitusi ini ya. Bahwa tidak ada, mohon maaf saya harus mengatakannya, tidak ada jaminan 100% korban mendapatkan hak dari restitusi tadi secara bulat misalnya. Nah, ini kan persoalan berikutnya kan, bagaimana semangat untuk memasukkan tadi itu dia ke dalam restitusi dalam suatu tuntutan. Bahkan di jaksa penuntut umum itu tidak ada kewajiban Mbak Zila untuk memasukkan tuntutan dalam tanda petik restitusi juga di dalamnya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi hal yang patut diapresiasi yang dilakukan oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Sehingga ketika kita bicara pada ranah untuk pemberian restitusi atau pelaksanaan restitusi itu sendiri juga jadi persoalan kan, bagaimana nilai nominal
nominalnya, bagaimana kalau dia tidak sanggup membayar dan kemudian atau dia sengaja menutupi hal itu misalnya kan, ini kan berarti harus ada proses-proses upaya paksa dalam tanda petik yang saya sampaikan tadi dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi sejauh ini apakah undang-undang kita memberikan ruang untuk kewajiban itu kan? Itu ya. Oleh jaksa penuntut umum ini juga jadi persoalan nanti di level praktik begitu ya. Saya nggak bicara lagi di level diskursus masalah teoritikal gitu. Ini masalah praktik sekarang. Nah ini perlu ke depan mudah-mudahan KUHP mengatur detail terkait hal ini. Mudah-mudahan ada rencana untuk merevisi misalnya KUHP kita yang mungkin ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Sehingga pengaturan terkait dengan restitusi ini bisa betul-betul sesuai hakikatnya adalah memulihkan dan mengembalikan hak korban begitu Mbak. Baik, amin. Semoga ini didengar gitu ya Mas Heri ya, dan semoga cepat dikabulkan gitu untuk nanti dirancang. Terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Salam sehat.